Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Yusuf dari kelas 11-2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jaringan ikat. Jadi, jaringan ikat adalah jaringan yang berfungsi menghubungkan, menyokong, dan melindungi jaringan atau organ lain di dalam tubuh. Ciri khas jaringan ini adalah adanya zat antar sel, matriks, yang banyak, bisa berupa cair, padat, atau seperti gel, tergantung jenisnya. Matriks inilah yang bikin jaringan ikat kuat dan lentur. Jaringan ikat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada jaringan ikat sejati. Jaringan ikat sejati adalah kelas jaringan ikat yang meliputi jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat, dan termasuk tulang rawan, darah, dan limpa. Jaringan ini berfungsi untuk mendukung, mengikat, melindungi, mengisolasi, dan mengangkut zat-zat dalam tubuh. Dengan perbedaan utama antara jenis longgar dan padat terletak pada komposisi serat dan selnya. Jaringan ikat sejati dibagi menjadi dua, yaitu jaringan ikat sejati padat dan jaringan ikat sejati longgar. Jaringan ikat sejati padat adalah jaringan yang memiliki serabut kolagen yang tersusun rapat dan teratur, sehingga membuatnya kuat dan tidak mudah robek. Fungsinya buat menghubungkan, melindungi, dan memperkuat bagian tubuh seperti otot dan tulang. Selanjutnya ada jaringan ikat sejati longgar. Jaringan ini juga disebut jaringan ikat aerolar, adalah jaringan yang memiliki lebih banyak sel dan substansi dasar, matriks, serat-serat yang lebih jarang dan tidak teratur. Jaringan ini terdiri dari fibroblast, sel imun, serat kolagen, elastin, dan retikuler. Jaringan ini berfungsi untuk mengikat jaringan lain, melindungi organ dari tekanan, memberikan bentuk pada organ, serta mendukung pembuluh darah, saraf, dan pembuluh limfa. Jaringan ikat sejati padat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada jaringan ikat padat teratur. Susunan serat-serat kolagen tersusun secara paralel dan searah, memberikan kekuatan tarik yang tinggi dalam satu arah. Contoh yang pertama ada tendon, menghubungkan otot ke tulang dan berfungsi menyalurkan gaya saat otot berkontraksi. Yang kedua ada ligamen, menghubungkan tulang ke tulang. Yang ketiga ada aponeurosis, jaringan ikat kuat yang menghubungkan dua otot. Jaringan ini berfungsi untuk menahan beban dan gaya tarik yang kuat, serta memungkinkan gerak yang teratur. Yang kedua ada jaringan ikat padat tidak teratur. Susunan serat-serat kolagen tersusun ke berbagai arah dalam pola yang acak, membentuk jaringan yang kuat namun fleksibel. Contoh yang pertama ada dermis kulit, memberikan kekuatan pada kulit sehingga tahan terhadap robekan akibat peregangan dari berbagai arah. Yang kedua, kapsul organ, melapisi organ seperti hati, limpa, dan ginjal, memberikan perlindungan struktural. Yang ketiga ada kapsul sendi dan fascia otot, melindungi dan membungkus sendi dan otot. Jaringan ini berfungsi memberikan kekuatan dan ketahanan terhadap tekanan dari berbagai arah. Setelah jaringan ikat sejati, selanjutnya ada jaringan ikat khusus. Di jaringan ikat khusus ini ada 4, yaitu darah, limfa atau geta, tulang rawan, dan tulang keras. Jaringan ikat khusus bagian darah. Darah disebut jaringan ikat khusus karena sel-selnya, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit, tersuspensi dalam matriks ekstraseluler cair yang disebut plasma, bukan terikat secara struktural seperti jaringan ikat lainnya. Fungsi utamanya adalah mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, dan limbah, serta berperan dalam sistem kekebalan tubuh dan pembekuan darah. Yang kedua ada limfa.
Jaringan ikat khusus limfa atau getah bening adalah jaringan ikat cair yang berfungsi menjaga keseimbangan cairan, mengangkut nutrisi dan limbah, serta berperan penting dalam respon imun tubuh. Komponen utamanya adalah cairan limfa, matriks ekstraseluler cair yang mengandung berbagai jenis leukosit, terutama limfosit, serta retikuler, dan di dalamnya terdapat nodus limfa, kelenjar getah bening, yang menyaring dan memproduksi sel-sel imun. Struktur dan fungsi. Cairan limfa merupakan matriks cair yang menjadi media transportasi sel-sel imun dan zat-zat lainnya. Leukosit merupakan komponen pertama dalam limfa, berfungsi untuk melawan mikroorganisme dan molekul asing, serta memproduksi antibodi. Serat retikuler membentuk jaringan yang menjerat limfosit, menciptakan struktur seperti jaring tempat cairan dan sel bergerak. Fungsi imun kelenjar limfa atau nodus limfa yang tersebar di seluruh tubuh menyaring cairan limfa, menghancurkan antigen, dan menjadi tempat aktivitas limfosit T dan B untuk respon imun. Berikutnya ada tulang rawan. Tulang rawan adalah jaringan ikat khusus yang kuat namun fleksibel. Jaringan ini dikenal avaskular, tidak memiliki pembuluh darah, dan tidak memiliki suplai saraf yang memengaruhi proses penyembuhannya. Yang berikut ada fungsi utama tulang rawan. Perlindungan sendi, memberikan permukaan yang halus dan melumasi sendi sehingga tulang dapat meluncur dan berputar dengan gesekan rendah, seperti pada sendi lutut dan siku. Peredam guncangan, berperan sebagai bantalan yang menyerap guncangan di berbagai area tubuh. Pember bentuk dan struktur, membentuk jaringan utama pada bagian tubuh tertentu, seperti hidung, telinga, dan saluran bronkial. Yang terakhir ada jaringan ikat khusus tulang keras. Jaringan ini juga disebut jaringan tulang atau osteon. Jaringan ini adalah jaringan ikat yang kaku dan kuat yang membentuk rangka tubuh. Jaringan ini terdiri dari sel-sel tulang osteosit dalam matriks ekstraseluler yang kaya akan zat kapur dan fosfor, serta dilindungi oleh selaput periosteum di luar. Fungsi jaringan tulang keras. Yang pertama, dukungan struktural, memberikan kerangka kaku yang menopang tubuh. Yang kedua, perlindungan, melindungi organ-organ vital dalam tubuh. Yang ketiga, alat gerak pasif, bersama dengan otot, tulang memungkinkan gerakan tubuh. Berikut ada penyimpanan, menyimpan cadangan mineral seperti kalsium dan fosfat. Yang terakhir ada hematopoiesis, pembentukan sel darah di dalam sumsum tulang.